Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Adapun hadis yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Anak-anakku, seperti biasa, kita akan coba membacakan hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran ini. Nah, seperti biasa, nanti Bapak akan membacakan terlebih dahulu hadis ini, kemudian kalian perhatikan huruf-hurufnya, lalu kalian bisa mengikutinya. Yang pertama dalam hati dulu. Yang paling penting, kalian perhatikan cara membacanya, kemudian perhatikan tulisannya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nah, itulah cara pembacaannya. Kemudian yang kedua, untuk lebih mengetahui dan memahami cara membacanya, kita akan mengulanginya lagi. Seperti biasa, perhatikan lagi cara pembacaannya, kalian perhatikan tulisannya, lalu ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalian boleh mengikutinya dengan suara yang nyaring. Bapak akan membacakan sekali lagi dengan pelan-pelan. Kalian perhatikan tulisannya dan ikuti dengan suara yang nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nah, itulah cara pembacaan hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran ini. Kemudian apa sih terjemah atau arti dari hadis tersebut?
Mari kita perhatikan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah terjemah atau arti dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, kemudian apa sih isi kandungan hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik tentu saja memerlukan ilmu. Nah, ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid dipelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, benar, fasih, dan tartil. Mempelajari Al-Quran bukan hanya terbatas pada bagaimana membaca dengan baik dan benar, tetapi mesti berlanjut dengan mempelajari maknanya. Nah, setelah memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kita pun harus mengambil pelajaran yang terkandung dalam makna Al-Quran tersebut. Kemudian, membaca, memahami makna Al-Quran, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup di dunia dan akhirat belumlah sempurna jika kita belum dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang sudah kita ketahui tentang Al-Quran, dari mulai membaca sampai memahami maknanya, hendaknya kita mengajarkan kembali kepada orang lain sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Lalu, berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap gemar mempelajari Al-Quran. Apa saja itu? Nah, yang pertama, tanamkan dalam hati bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian, tanamkan pula dalam hati bahwa Al-Quran harus dapat dibaca, dipahami maknanya, dan tentu saja diamalkan isi dan kandungannya. Lalu biasakan tiap hari pergi mengaji untuk mempelajari Al-Quran dengan tekun. Selanjutnya, apa yang sudah kamu ketahui tentang Al-Quran dapat kamu sampaikan kembali kepada teman atau siapa saja yang belum mengetahuinya. Kemudian yakinkan dalam hati bahwa mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan isi Al-Quran mengandung banyak keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jangan lupa memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu senantiasa menjadi generasi Qur'ani yang senantiasa mencintai Al-Quran dan hidup di bawah naungan Al-Quran. Anak-anakku, itulah hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik, dan tentu saja yang paling penting dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.